Selamat malam, Mas Boy semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf kemarin belum bisa eh, mengisi ya perkuliahan yang minggu lalu karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya. Dan ini sudah pertemuan ke-13, jadi satu pertemuan lagi kita akan di pertemuan ke-14. Namun memang untuk di pertemuan 14 nanti kita mungkin tidak di hari Senin ya, mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu karena Senin kita sudah memasuki masa UAS ya, UAS. Jadi nanti kita akan lebih awal dalam proses uh, untuk pertemuan 14. Cuman nanti sepertinya absensinya karena tidak bisa full di pertemuan ke besok Sabtu, jadi nanti absensinya mungkin menyusul di hari Seninnya mungkin ya kan sesuai dengan jam pelajaran atau jam mata kuliahnya. Baik, untuk di pertemuan 13 ini kita akan membahas terkait dengan fase delivery. Ya, fase delivery ini merupakan fase eh, saat sistem itu sudah siap diberikan kepada user. Nah, ini merupakan fase yang bukan fase paling akhir ya. Sebetulnya di fase paling akhir lagi itu ada, cuman ini sudah saya buat fase akhir saja. eh Selain delivery, nanti fase akhir di telepon 14, maaf, 14 nanti adalah fase akhir dan pemeliharaan sistem informasi. Itu fase paling akhir nih, fase satu step sebelum fase akhir. Nah, untuk fase delivery ini ya ada tiga bagian utama ya. Yang pertama adalah deployment, bukan development ya, deployment. Yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah produksi. Ya, ini nanti kita akan membahas tiga hal ini yang nanti akan saya bagi terkait dengan eh, poin-poin atau bagian utama ini. Yang pertama adalah deployment ya. Di deployment ini, deployment ini ada yang namanya proses instalasi ya. Dimana proses instalasi ini merupakan eh, hal yang utama dalam proses deployment karena dalam proses instalasi ini merupakan proses awal di mana proses ini apa ya istilahnya untuk melakukan delivery ke user dalam proses deploymentnya untuk menempatkan sebuah sistem itu atau menginstal atau mendeliver sistem itu ke user dalam proses instalasi. Nah ini seperti basis data, software tambahan, plugin, aplikasi server, driver, dan lain-lain itu sudah di deliver ya dalam proses instalasi ini ya. Dalam proses instalasi ini memang proses yang tidak sederhana ya sebetulnya, tapi ini juga harus didesain dengan sistem yang sederhana agar user mudah dalam proses menggunakannya. Kadang kan mungkin sistem itu kalau ada banyak sistem yang dikembangkan untuk user universal atau sistem yang dikembangkan untuk user tertentu. Kalau universal, contoh kita mendownload sebuah aplikasi gitu ya. Mendownload sebuah aplikasi itu kan kita tuh hanya cukup apa cukup klik exe-nya misalnya, kemudian kita klik next 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 next, selesai ya. Dan situ mesti ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, tapi di situ sudah dijadikan satu prosesnya. Misal ada tambahan plugin, ada harus membuat directory di dalam aplikasi, itu semua sudah tergabung di dalam sistem tersebut ya, karena sudah menjadi satu sistem. Nah ini yang membuat sebuah sistem itu mudah dalam proses implementasinya ya, karena di dalam proses implementasi itu harus dipermudah ya, karena user itu pun lebih mudah nanti dalam proses penggunaannya, dalam proses instalasinya maksud saya, karena instalasi merupakan hal utama dan yang pertama sebelum sistem ini digunakan dengan baik. Nah ini merupakan hal utama yang penting kita lakukan. Kemudian hal yang perlu disiapkan dalam proses instalasi ini yang pertama adalah spesifikasi dan konfigurasi hardware ya. Harus sesuai ya.
Kalau misalnya itu sistem secara universal ya, itu harus kita paparkan spesifikasi sistemnya seperti apa gitu ya. Kalau sistem itu secara private-nya, kita harus memastikan device yang digunakan, hardware yang digunakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan sistem ya. Itu yang pertama. Kemudian sistem operasi ya. Proses instalasi ini sangat bergantung terhadap sistem operasi. Contoh misal sistem operasinya adalah Windows, jadi instalasinya harus dalam ekstensi .exe atau mungkin dalam ekstensi .msi misalnya gitu. Nah, kalau Linux ya itu di base-nya berupa image ya, atau bisa langsung ngambil dari repository misalnya kalau Linux. Kalau uh, Macintosh atau Apple ya, Mac itu biasanya dia berupa image ya, atau dia harus mendownload karena dia biasanya tidak bisa uh, terpisah ya, jadi dia harus ke store Apple-nya itu downloadnya di sana biasanya. Nah ini yang apa yang memang berbeda gitu ya dengan sistem-sistem yang lain kalau di Apple itu. Dan yang ketiga adalah konfigurasi jaringan. Ini juga penting konfigurasi jaringan ini. Kenapa? Karena di konfigurasi jaringan ini untuk memastikan ya, misal di dalam ini adalah sistem private bukan sistem publik ya, maksudnya secara satu institusi atau perusahaan itu dipastikan konfigurasi jaringan itu tepat. Jangan sampai itu hanya bisa mengakses server lokal tapi ternyata yang diakses bukan server lokal gitu. Yang diakses adalah server apa namanya bukan publik gitu ya. Nah itu harus diketahui juga gitu ya. Pada konfigurasi server secara lokalnya itu harus sesuai ya. Kalau tidak tepat konfigurasi jaringannya itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik juga. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem operasi driver ya, driver juga harus sesuai ya. Jadi jika drivernya tidak sesuai nanti akan mengakibatkan sistem itu tidak bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu. Kalau sistem itu tidak bisa berjalan dengan baik itu nanti akan mengakibatkan beberapa fitur mungkin tidak bisa digunakan gitu. Nah itu yang nanti akan membuat sistem itu tidak apa namanya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian keamanan sistem ini penting juga ya. Apakah ini sistem public atau private harus diperhatikan juga. Jika nanti itu sistemnya public harus dilakukan pengamanan yang baik untuk memastikan bahwa sistem itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sistemnya bersifat private ya memang harus benar-benar dipastikan sistem itu hanya bisa dipakai di internal itu, jangan sampai bocor ke publiknya, itu harus dipastikan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah database ya. Database juga harus dipastikan bahwa sistem itu memang sudah terinstall atau di server itu sudah konfigurasi database sudah baik ya. Ini harus diperhatikan juga. Kemudian share resource atau library juga harus dipastikan juga dengan baik ya, karena jangan sampai ada terlewat. Kalau ada terlewat nanti akan apa ya, sistem itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dokumentasi. Ini dokumentasi ini penting untuk kita ketahui karena dokumentasi ini juga tidak bisa kita pandang sebagai kita pandang sebelah mata ya, karena dokumentasi ini merupakan proses bagaimana instalasi tersebut dilakukan. Itu user juga harus tahu proses instalasinya dari A sampai Z itu seperti apa. Nah ini inilah yang harus diketahui oleh user. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan database ya. Ini memastikan pengaturan database sesuai dengan proses development ya, karena aplikasi sangat bergantung terhadap database itu. Maksudnya apa? Karena sistem itu pasti yang diproses adalah data ya. Data itu yang membuat sistem itu dapat berkomunikasi, sistem itu dapat bertukar data. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ini untuk memastikan bahwa data itu ya, sistem itu dapat digunakan dan dapat menyimpan data, dapat menambah data ya, dapat mengedit data, dapat menghapus data ya. Karena itu hubungannya semua transaksi menggunakan basis data.
agar memastikan juga komunikasi antara aplikasi dan si server itu bisa berjalan dengan lancar ya. Karena kalau tidak ada komunikasi data dengan baik, maka nanti takutnya adalah mengakibatkan proses ini tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, ini pun juga nanti akan menghambat dalam proses implementasi dari sebuah aplikasi ya, karena ini nanti sangat bergantung sekali terhadap sistem itu sendiri ya. Karena database itu ya ibarat apa ya, kantong dalam menyimpan dari semua data yang ada. Ini pengaturan database. Dan dalam tahap deployment yang selanjutnya adalah migrasi dan konversi data. Agar migrasi data dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah eksplorasi database asal. Eksplorasi ini maksudnya adalah database-nya akan seperti apa ya dalam proses migrasi tersebut ya, bagaimana database sebelum dibuat sistem dengan ya data sebelum dibuat dengan sistem dengan database sudah dibuat dengan sistem itu harus dilakukan eksplorasi. Kemudian penilaian terhadap data ya, jadi data itu sudah baik atau belum dalam proses penilaian datanya ini ya. Jadi apakah proses dari A sampai Z itu bisa berjalan dengan baik atau ada hambatan gitu. Kemudian yang ketiga adalah desain proses migrasi. Harus didesain juga proses migrasinya nanti akan seperti apa, harus didesain. Kemudian dilakukan, bangun proses migrasinya. Setelah didesain harus dibangun. Ya, proses migrasinya akan seperti apa. Jadi migrasi itu tidak hanya sekedar kita melakukan implementasi sebuah sistem, tapi migrasi ini memastikan semua komponen-komponen yang perlu dilakukan itu sudah berjalan dengan baik sampai nanti ke tahap 5, yaitu adalah tahap pelaksanaan migrasi. Ini harus berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya migrasi adalah masa transisi ya. Di masa transisi ini penting karena kita memastikan proses transisinya berjalan dengan baik. Dan selanjutnya adalah produksi ya. Dalam proses migrasi itu proses produksi inilah yang penting untuk diketahui agar proses produksi ini bisa berjalan dengan lancar juga. Kemudian tahap deployment selanjutnya adalah eksekusi secara terbatas. Nah, kalau eksekusi secara terbatas ini memperkenalkan sistem dalam lingkup terbatas. Maksudnya apa? Untuk menggali penerimaan user terhadap sistem secara terbatas. Apakah user itu benar-benar menerima sistem itu atau masih ada yang intinya memperkenalkan tahap awal dalam proses memperkenalkan sistem itu adalah dieksekusi secara terbatas dulu, karena di dalam eksekusi secara terbatas ini akan memperkenalkan sebuah sistem itu apakah sudah bisa diterima dengan baik oleh user atau belum gitu. Ini adalah eksekusi secara terbatas. Kemudian eksekusi secara paralel. Nah, kalau paralel ini bedanya, kalau terbatas ya sistem baru itu, tapi kalau paralel ini sistem lama. Jadi implementasi itu bisa berjalan dua-duanya ya. Ibarat biasa ada yang menamakannya adalah hybrid gitu ya. Di dalam hybrid ini ya memastikan bahwa sistem yang lama dengan sistem yang baru itu apakah lebih efektif atau tidak di sistem yang baru. Jangan-jangan malah sistem yang baru itu malah menghambat sebuah proses yang ada dalam sebuah institusi itu merupakan proses atau implementasi dari sebuah sistem yang tidak baik ya. Karena sistem baru diciptakan itu untuk memperbaiki sistem yang lama. Kalau sistem baru itu malah menghambat dari sistem yang ada ya, justru itu ada bukan sebuah keberhasilan dalam proses implementasi sistem, tapi bisa dibilang itu adalah kegagalan dalam proses implementasi dari sistem itu sendiri. Nah, tapi ya hasil eksekusi paralel ini tidak mempengaruhi dari implementasi berikutnya. Jadi dia hanya proses dokumentasi ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari proses-proses yang ada di sistem itu sendiri. Jadi ini yang mungkin bisa kita perhatikan dari proses-proses yang ada ya. Jadi ini yang membuat sistem itu bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik atau belum dari proses eksekusi secara paralel ini.
Kemudian selanjutnya adalah proses deployment-nya adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini memeriksa keseluruhan ya rangkaian dan pastikan semua aktivitas tercatat pada fase akhir penerapan. Jadi ini fase yang sangat penting dalam proses deployment karena evaluasi ini mengevaluasi proses deploymentnya itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau belum, apa yang harus diperbaiki? Kalau sudah, apa yang harus dipertahankan? Nah, ini hal-hal seperti inilah yang membuat sebuah sistem informasi itu bisa dikatakan sudah baik dalam proses deploymentnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pelatihan, di mana tahap pelatihan ini adalah pelatihan pengguna akhir atau end user training. Ini benar-benar nanti kepada orang-orang yang akan menggunakannya. Ya, jadi benar-benar orang yang akan menggunakan sistem itu. Tahap pelatihan ini penting, memperkenalkan, diharapkan dalam proses ini end user itu dapat mengoperasikannya untuk pekerjaan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai tombol, pemeriksaan data, dan pelaporannya. Jadi semua fitur pengguna akhir ini atau end user ini harus paham, harus tahu. Jangan sampai ada beberapa fitur-fitur yang terlewat dalam proses ini. Karena jika ada fitur yang terlewat, nanti akan membuat sebuah sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ini yang dinamakan dengan proses end user training. Di dalam proses end user training ini ya merupakan proses yang sangat penting, merupakan proses yang harus dilalui oleh tahap latihan ini. Ini yang membuat sebuah tahap latihan ini di dalam end user ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan administrator. Administrator ini levelnya lebih tinggi dari end user ya, karena administrator ini dia ibarat seperti super user ya. Jadi dia mengetahui semua isi dari sistem, bagaimana proses alur sistem dari A sampai Z sampai infrastruktur maupun dari database-nya. Jadi ibarat administrator itu adalah orang yang paling tahu semuanya. Nah, ini juga harus dilakukan training ya. Karena untuk apa? Untuk membantu dalam proses troubleshooting di sini ya. Karena tapi fiturnya akan terpisah dengan atau berbeda dengan user pada umumnya ya, atau end user, karena administrator ini ibarat super user, jadi secara aksesnya itu akan sangat berbeda dengan user yang kebanyakan gitu ya. Nah, ini merupakan proses yang sangat penting yang harus kita ketahui. Dari administrator pun juga harus mengetahui. Jadi yang mengembangkan kan bukan administrator. Nah, ini yang membuat sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik dalam proses implementasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan eksekutif atau executive training. Merupakan pelatihan sistem yang lebih mendalam. Nah, ini kalau di executive training ini lebih kepada stakeholder ya, dimana ini yang membuat implementasi itu bisa berjalan dengan baik ya, karena di dalam proses dari pelatihan eksekutif ini lebih kepada melatih stakeholder untuk mengetahui, untuk memahami bagaimana proses-proses dari pengolahan sebuah sistem itu sampai menghasilkan sebuah keputusan. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam eksekutif itu juga harus mengetahui. Biasanya sih ada yang namanya sistem yang namanya executive summary. Executive summary itu mencatat semua laporan-laporan, proses-proses yang sekiranya bisa menjadi hal yang penting dalam proses implementasi dari pelatihan eksekutif. Jadi di dalam pelatihan eksekutif planning ini untuk apa? Mendeteksi apakah ada anomali atau apakah ada yang harus dievaluasi dari sistem ini. Nah, ini yang merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan sebagai bahan evaluasi ya. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan. Ini
Ini yang penting harus kita ketahui juga. Kemudian selanjutnya adalah tahap akhir dari proses delivery ini ya. Proses delivery ini adalah fase pengiriman, dikenal dengan uh, fase produksi atau tahap produksi. Jadi melihat sistem mempunyai sepenuhnya tugas-tugas itu sesuai dengan tujuan awal desainnya. Apakah sistem itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user atau belum? Ya, atau apakah masih membutuhkan support lagi secara sistemnya? Ya, ini uh, harus mengetahui ya. Jadi hal tersebut harus mengetahui hal-hal tersebut. Jadi tahap akhir ini ya, jadi tapi di dalam tahap ini ya masih tetap membutuhkan bantuan observasi, review dan evaluasi terhadap sistem itu. Jadi ibarat tidak asal sistem ini di apa namanya eh, asal di apa istilahnya asal digunakan saja ya, tapi tetap ada yang namanya proses bantuan, evaluasi, observasi dan review untuk memastikan sistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian tahap produksi ya, tahap produksi ini untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan lancar ya. Jadi siapkan untuk checklistnya, jadi checklistnya sudah sesuai atau belum, ini harus disiapkan juga ya untuk mengantisipasi hal-hal yang dilakukan ya. Kemudian pastikan pengguna menggunakan eh, versi akhir sistem ini untuk memastikan bahwa eh, akhir sistem ini bisa berjalan atau versinya sesuai dengan digunakan. Karena versi akhir sistem ini untuk memastikan bahwa sistem itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian pastikan bahwa semua sistem tambahan termasuk tindakan keamanan jaringan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah awasi setidaknya 2 siklus transaksi hingga selesai. Jadi memastikan bahwa arus data itu berjalan dengan baik ya. Kalau arus data itu tidak berjalan dengan baik, maka akan membahayakan ya. Dari awal pemrosesan sampai akhir itu kok tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa flow yang ada di situ, akan sangat membahayakan ya, karena flow dari data itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini dalam tahap produksi ini memastikan, jadi jangan asal jangan asal berjalan dijalankan saja, tapi benar-benar dievaluasi ya, apakah data itu sudah terkirim dengan baik atau belum. Nah, kalau belum ya harus dipastikan lagi gitu ya. Kemudian yang kelima adalah selalu siapkan strategi mitigasi masalah. Jika ada masalah, apa yang harus dilakukan? Ini hal yang harus dilakukan juga dan ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena hal ini akan membuat sebuah sistem itu jika ada permasalahan harus memiliki plan B ya, ibarat gitu. Jangan sampai ada masalah langsung tidak bisa dijalankan gitu sistemnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi mitigasi masalah ini sangat penting ya, karena dengan mitigasi masalah ini akan membuat sebuah sistem yang membuat masalah-masalah itu bisa teratasi dengan baik jika terjadi kendala. Ibarat kalau sistem baik itu memang adalah zero downtime, tapi ini sangat jarang ya dengan sistem sekelas Google ya, mungkin sekelas sistem-sistem besar pun juga jika downtime pun juga kita pun merasakan downtime-nya gitu ya. Karena di dunia ini memang sangat susah gitu ya membuat sebuah sistem itu stabil, tidak ada kendala yang cukup berarti terhadap sebuah implementasi dari sistem tersebut ya. Kemudian yang keenam adalah pastikan selalu ada akses dukungan teknis dalam bentuk monitoring atau helpdesk. Ini penting karena ibarat kita tidak akan membiarkan sistem itu berjalan sendiri gitu ibaratnya ya, ya berjalan sendiri, karena ini yang membuat sebuah data yang bisa dalam bentuk monitoring dan evaluasi update itu harus bisa berjalan dengan baik.
karena dukungan teknis ini akan membuat sistem itu apa istilahnya dipercaya oleh user pun jika ada kendala pun juga dia nyaman dalam proses untuk konsultasinya secara teknisnya maupun dalam proses monitoringnya juga bisa dilakukan secara mandiri. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom chat atau di kolom komentar. Eh, Terima kasih atas kehadirannya atau di WA juga bisa silahkan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan ini bisa digunakan dengan baik kepada dipahami dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa STEKAM semua. Dan untuk perkuliahan di pertemuan ke-14 nanti saya akan adakan di hari Sabtu kalau tidak Minggu ya mungkin ya. Seperti biasanya nanti Senin kita akan UAS. Jadi UAS nanti materinya materi setelah UTS sampai di akhir UAS sampai di pertemuan 14. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore atau malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.